Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Rachel sebagai pewawancara pertama. saya Margareta sebagai pewawancara 2, Saya Dea sebagai kameramen 1. Saya Theo sebagai kameramen 2. Saya Edward sebagai penulis hal penting. Saya Seren sebagai editor. Kami hadir di sini untuk mewawancarai orang tua dari salah satu teman kami, yaitu Stella. Simak videonya ya. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Terima kasih telah mau bersedia untuk meluangkan waktu untuk berbicara dan berbagi cerita bersama kami hari ini. Hari ini kami sangat beruntung karena dapat berkesempatan untuk mendengar langsung pengalaman yang mungkin bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi banyak orang. Sebelumnya, bolehkah kami tahu Bapak dan Ibu sudah berapa lama menikah? Kami menikah sudah 25 tahun plus berapa hari, Mak? Tanggal 1 ke Sekarang tanggal 12 ya, plus 11 hari. Anniversary yang 25 perak. ya. Mengenai perjalanan awal relasi antara Bapak dan Ibu, apa yang membuat Bapak dan Ibu merasa yakin satu sama lain sebagai pasangan hidup? Siapa dulu? Boleh dari Bapaknya, Ibunya juga boleh. Baik, jadi ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana, dan juga ini mungkin bisa menjadi memori buat kami ya, yang akan kembali. Kalau saya ingat-ingat nggak percis sih, nggak terlalu kontras ya, kenapa begitu. Tapi ya itulah, kita nggak tahu ya, hati itu yang menyatukan siapa kita nggak tahu. Jadi mungkin jawaban Bapak begitu. Jadi ya satu. Nanti kalau saya bilang karena cinta, ya cinta itu juga rumusannya kan banyak. Tapi ya alamiah aja gitu. Mama gimana? Jadi kalau saya, kenapa kita bisa sama gitu ya? Karena kalau bahasa Bataknya bilang holong do mengalap holong. Karena adalah kasih dari yang satu dan juga yang satu, makanya bisa bersama. Di dalam holong itu, dalam kasih itu adalah hati yang saling gitu. Saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati. Itulah dasarnya, makanya bisa bersama. Apa suka duka yang paling berkesan selama hidup rumah tangga, dan bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan konflik tersebut? Suka duka itu banyak sekali, tak tertuliskan dan tak terceritakan dalam satu hari. Karena apa? Karena kita kan sudah menjalaninya 25 tahun 11 hari. Jadi intinya, kalau dia duka ataupun ada permasalahan, karena di dalam keluarga pasti ada masalah, maka kita akan merefleksi diri. Kenapa ya bisa konflik saya dengan Bapak? Kenapa Bapak contohnya marahi saya? Oh, berarti ada yang kurang. Nah, apakah itu bisa memicu kebencian? Bisa, pasti bisa. Kadang timbul ego kita. Emang kau siapa? Aku ini siapamu? Karena kita kan bersatu, bukannya dari satu keluarga, dari keluarga yang berbeda-beda. Pastilah ada konflik. Tetapi apa yang membuat supaya bisa satu kembali? Kalau seperti saya ditanyakan, saya pasti berdoa, Tuhan tambahlah cinta saya kepada suami saya. Maka karena memang kita sudah disatukan menjadi satu, pasti kalau kita sapa, pasti respon Bapak itu, oh sudah baik begitu. Jadi itulah yang membuat kita bisa menjalani dukanya. Nah, kalau sukanya pasti banyak lah, momen-momen kebahagiaan, ada kelahiran anak atau ada prestasi anak-anak, ada yang prestasi anak-anak itu bukan harus juara, tetapi dengan anak mau mematuhi apa yang menjadi peraturan di rumah,
atau mau dia belajar aja pun itu udah sukacita bagi kami sebagai orang tua. Bukan mesti harus oh dia juara di kelas, tidak, sama kami tidak seperti itu. Yang penting anak ini bisa patuh dan mau menuruti apa yang dikatakan orang tua. Nah itu yang menurut saya. Iya, kalau dari Bapak yang paling berkesan konfliknya dulu ya. Konfliknya adalah ketika terjadi perbedaan pandangan. Jadi mungkin menurut ibu itu baik gitu ya, tapi menurut saya tidak baik. Konflik itulah yang paling berkesan. Dan memang sampai sekarang kayaknya saya tidak yakin ada orang yang tamat berkeluarga. Saya nggak yakin itu. Karena semakin tua juga banyak orang-orang tua bertengkarkan begitu ya, konflik gitu ya. Jadi konflik itu semata-mata kalau saya melihat yang paling berkesan itu adalah ketika terjadi perbedaan pandangan. Itu yang paling. Konflik tadi bagaimana solusinya, bagaimana penyelesaiannya? Ya penyelesaiannya ya Bapak yang mengalah. Kadang Bapak bujuklah gitu. Minta maaf lah gitu. Ya kadang kita udah betul pun ya minta maaf aja kan gitu ya. Karena menurut kita makanya kan dua sisi yang berbeda itulah yang harus saling menyesuaikan kan. Mungkin sisi ibu begini ya sisi saya begini. Ketika itu dihadapkan pada kepentingan maka terjadilah konflik. Nah terus yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan tadi ya yang paling berkesan ketika memang kita bisa mendapatkan contoh kayak ibu misalnya memasak makanan yang enak begitu ya sesuai selera. Nah itu berkesannya di situ dalam pernikahan. Makanan sih lebih kepada makanan lah ya. Jadi kalau Bapak orangnya ya natural aja, artinya nggak terlalu muluk-muluk dalam hal berkeluarga, mengalir aja begitu. Ya itu mungkin jawaban dari Bapak. Jadi seberapa penting iman Katolik dalam keluarga Bapak Ibu? Ya, jadi kalau iman Katolik itu kan yang kita jalani itu yang pertama adalah saling mengisi ya, saling mengisi. Yaitu percaya kepada Tuhan dan juga mohon bantuan doa kepada Bunda Maria. Ya itu memang sangat membantu kita dalam keluarga, khususnya ibu itu paling rajin berdoa. Kalau Bapak sih bawa logika aja, artinya ya kalau Bapak rasa itu bagus ya jalanin gitu. Tapi kalau agamanya lebih kuat ibunya, mungkin ibu bisa menjawab. Baik. Berapa penting iman Katolik begitu ya? Kalau menurut saya sebagai ibu sangat penting karena inilah dasar bisa kita bertahan dalam menjalani keluarga. Ya, apalagi karena memang ibu Katolik ya, dari kecil kita sudah hidup dengan iman Katolik dan ibu rasa ini sangat luar biasa dibandingkan yang lain ya, Kenapa? Karena ketika kita berdoa itu secara iman Katolik, baik itu melalui doa, minta doa kepada Bunda Maria, kepada Santo dan Santa, itu pengalaman ibu selama ini luar biasa, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Banyak hal-hal yang ibu rasakan dengan berdoa, meminta pertolongan Bunda Maria terutama ya, dalam hal rosario, depositi 3 Salam Maria. Ibu sering menerima kenyataan yang mustahil itu, mujizat itu nyata gitu. Bisa saya ceritakan sedikit supaya nanti ada sama anak-anak kami. Kalian Katolik semua? Enggak ya? Katolik?
Oh berarti nggak usah lah saya nggak Katolik. Nah itulah kalau iman Katolik itu bagi saya karena ibu Katolik ya. Mungkin bagi anak-anak kami yang nggak Katolik ya imanilah juga iman percayanya kan begitu. Nah kalau menurut saya itu sangat penting karena pertanyaan tadi begitu sangat penting dan sudah ibu rasakan dengan berdoa secara Katolik itu mendapatkan mujizat-mujizat yang tidak mungkin terjadi, yang tidak bisa kita pikirkan bisa terjadi karena kehendak Tuhan. Nah itulah singkatnya karena kalian banyak yang tidak Katolik gitu ya. Jadi menurut ibu seperti itu yang ibu rasakan selama ini seperti itu. Jadi ibu selalu pesan sama anak-anak jangan lupa berdoa, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Setelah Lala sudah bangun sudah berdoa kata Dena, nah itu selalu duluan ibu tanyakan kenapa. Setiap kalian melangkah, andalkanlah Tuhan dalam hidup. Itulah menurut iman ibu sebagai Katolik. Dan saya pesan, setiap kau keluar dari rumah ini, pintu rumah ini, langkahkanlah kakimu sebelah kanan berluas dan sebutlah dalam nama Tuhan. Jadi kalau apapun yang terjadi nanti di luar sana, kesulitan atau apapun yang kalian hadapi, pasti kalian dijaga sama Tuhan. Nah, itulah iman ibu sebagai iman Katolik gitu. Terima kasih Bu. Kalau begitu bagaimana Bapak dan Ibu mendidik anak-anak Ibu dalam iman Katolik? Ya, saya nggak tahu kalau memang mendidik itu dari sisi iman Katolik aja ya. Tapi yang pasti selain iman Katolik, ya kita juga harus belajar dari berbagai disiplin ilmu ya. Karena kalau kita bicara tentang iman Katolik, ya iman itu kan akan timpang tanpa perbuatan ya. Karena masih banyak lagi objek-objek yang harus kita pelajari di luar daripada iman Katolik. Nah, untuk mendidik anak itu kalau hanya iman Katolik mungkin kurang sempurna ya. Kita juga perlu banyak belajar mengenai. Namun iman Katolik yang kita ajarkan kepada anak salah satunya adalah ya setelah kita masukkan ke yayasan Katolik, kita bawa dia baptis di Katolik, kemudian komuni di Katolik, dan ini juga menjalani Krisma di Katolik. Nah, di dalam pembelajaran setiap mengikuti sakramen tadi ya, apakah di komuni, apakah di Eucharistia ya, Krisma, itu semua kan pembinaan di iman Katolik kan begitu ya. Karena yang pasti iman saya tidak mungkin saya kasih sama anak kan begitu. Ini mungkin nanti perlu dikaji lagi pertanyaannya. Iman saya tidak akan bisa menghidupi si anak gitu. Tetapi iman saya menurut saya, iman anak saya itu adalah untuk dia kan begitu. Jadi kalau persisnya prakteknya ketika saya mengajarkan sesuatu ajaran Katolik, ajaran ya bukan iman. Kalau iman barangkali pribadi, saya nggak tahu ya benar apa tidak, tapi iman itu pribadi ya. Tapi kalau ajaran mungkin ajaran Katolik ya semua kita ajarkan mulai dari berdoa, Salam Maria, apa yang pernah kita bikin lagi nak lupa Bapak, Novena 3 Salam Maria, itu aja kali ya, Rosario ya. Ya yang lain-lain mungkin pernah diajarkan sama si ibu. Yang pasti pembelajaran Katolik kita awali dari sekolah lah ya, sekolah Katolik, gereja di Katolik, terus di rumah kita membuat renungan Katolik ya. Itu mungkin yang bisa. Ibu ada tambahnya? Dengan seperti yang disampaikan Bapak tadi, kalau kami di rumah ya memang karena kita Katolik ya, kita didik anak-anak ini dalam ajaran Katolik. Nah, mereka kami didik sampai di SMA.
ini berdoanya seperti ini, doa Salam Maria, seperti ini doa novena, seperti ini doa kemuliaan, seperti ini untuk berdoa pada Santa dan Santo, seperti itu. Ini Alkitabnya kita ajarin, kadang kita membuat renungan pagi ataupun malam hari, begitu. Bahkan ketika mereka bergumul, seperti kakaknya kemarin berjuang mau luluskan sesuatu, kami setiap hari novena sama-sama, begitulah. Itulah kami ajarkan. Mau kayak mana nanti kenyataannya, hasilnya biarlah Tuhan yang menentukan. Nah, itulah kami ajarkan sama anak-anak ini. Selain seperti yang sampaikan Bapak tadi, sekolah di Katolik, kami bawa ke gereja Katolik karena memang kami orang tuanya Katolik. Nah, kami bilang, sampaikan juga, kalau kamu nanti kelak dewasa, terserah kalian mau apa. Selagi kalian masih di dalam didikan kami ajarkan seperti ini. Walaupun di balik hati yang paling dalam, mereka maunya seperti yang kita ajari dari kecil jadi Katolik seperti itu. Tapi kan mereka nanti kalau udah menjadi dewasa, ya namanya juga udah dewasa, ya kan, sudah di luar dari tanggung jawab orang tua. Silakan mau jadi apa. Tetapi harapan kita, apa yang kita ajarkan selama ini mereka ikuti. Gitu. Terima kasih Bu. Jadi bagaimana Bapak Ibu mengajarkan kasih, tanggung jawab, dan kesetiaan dalam keluarga? Baik. Nah, kalau ya kasih ya. Jadi yang pertama, kasih yang kita ajarkan modelnya kepada Stella, Josephine, Geraldine ya. Itu kita upayakan setiap ada event-event atau ada acara-acara yang berkaitan dengan acara sosial ya, kita bawa mereka, kita perkenalkan kepada mereka bagaimana aktual ya, bagaimana mengaplikasikan kasih yang sebenarnya. Jadi di rumah juga kita sampaikan kepada mereka, ada pembicaraan mereka yang mengarah kepada, ataupun tindakan mereka yang mengarah kepada sifat-sifat yang tidak ada kaitan dengan kasih, karena kasih itu kan rendah hati ya. Kasih itu murah hati, penyayang, dan lain-lain ya. Itu kita sampaikan kepada anak di sini. Jadi mudah-mudahan ya mereka bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan mereka. Dan juga kita juga memberikan contoh bagaimana melayani sesama. Contoh kayak orang sakit, kita bantu. Nah, itu juga merupakan bagian daripada pengajaran kasih kepada mereka. Sampai sudah. Jadi itu tadi kasih itu ya, kasih itu kita ajarkan di rumah dari hal-hal kecil, saling menghargai gitu ya, kerjasama, karena itu adalah bagian dari kasih, kerjasama dan hal kecil di rumah ini. Contohnya kerjaan di rumah, si kakak mengerjakan ini, si adik mengerjakan ini, dan tidak boleh saling bertengkar gitu ya, karena harus saling mengasihi, harus saling menghargai. Apa yang disampaikan kakak, si adik mendengarkannya, apa yang disampaikan adik, si kakak mendengarkannya. Dan satu lagi, kami sarankan sama anak-anak kami itu kerjasama. Harus ada kerjasama antara kakak, adik, harus kerjasama. Nah, itulah yang paling kami utamakan di rumah ini. Selain kasih juga kerjasama gitu. Baik Bu, pesan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada pasangan muda yang baru memulai kehidupan keluarga? Kalau ada pasangan muda yang mau mulai hidup berkeluarga, ingatlah selalu bahwa
berkeluarga itu harus selalu belajar. Berkeluarga itu tidak pernah tamat begitu. Harus selalu belajar, selalu saling mengasihi, menghargai, menghormati, saling mengingatkan. Pokoknya selalu belajar dan tak akan pernah tamat sampai akhir hayat. Nah, itu dia. Kalau Bapak berpesan kepada yang baru berumah tangga, perbedaan bukan untuk dipersoalkan, tapi buatlah perbedaan itu menjadi warna dalam keluarga, dalam menjalani keluarga. Sebagai contoh misalnya, si ibu suka yang asin-asin, contohnya si ayah tidak suka. Bagaimana caranya supaya si ayah dan si ibu bisa cocok yang asin dengan tidak yang asin? Itu mungkin satu hal yang sulit, tapi itulah kehidupan itu. Gitu kira-kira pesannya bagi yang baru menikah. Terima kasih banyak atas kesediaan dan keterbukaan dari Bapak Ibu. Kisah hidup keluarga Bapak Ibu sungguh menginspirasi dan menyentuh kami. Semoga keluarga Bapak Ibu selalu diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, Bu.